Aroma kopi robusta yang baru diseduh menyelimuti dapur, bercampur dengan wangi roti panggang. Di meja makan, matahari pagi menyusup dari jendela besar, menerangi tumpukan pankek yang baru saja disiapkan oleh Maya. Suara cekikikan Aldi, putranya yang berusia 5 tahun, mengiringi tawa renyah Rio, suaminya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, adalah gambaran sempurna dari kebahagiaan. Maya menatap mereka dengan senyum lembut. Dadanya dipenuhi kehangatan. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kehidupan Maya, bagi siapapun yang melihatnya, adalah impian. Rio, suaminya, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Gaji besar dan posisi yang stabil memungkinkan Maya untuk fokus sepenuhnya mengurus rumah dan membesarkan Aldi, mutiara kecilnya. Rumah minimalis mereka yang modern dan rapi selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, tawa, dan rasa aman. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di taman bermain atau piknik di alam terbuka. Rio adalah sosok suami dan ayah yang ideal, penyayang, lucu, dan selalu ada untuk mereka. Namun, kebahagiaan yang sempurna itu perlahan mulai retak, seperti kaca yang retak dari dalam. Retakan pertama muncul saat Rio mulai sering lembur. Awalnya, alasannya terdengar masuk akal. Proyek besar, tenggat waktu yang ketat. Maya mencoba memaklumi, menyiapkan makan malam hangat dan menunggu Rio pulang, walau seringkali hingga larut malam. Ia akan menyambut suaminya dengan senyum, memastikan kelelahan Rio sedikit terobati. "Maaf, sayang," ujar Rio suatu malam, saat ia baru pulang pukul 11 malam. Ia mencium kening Maya sekilas, meletakkan tas kerjanya di sofa, dan langsung menuju kamar mandi. "Proyeknya benar-benar gila." "Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah pulang," jawab Maya sambil tersenyum. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan yang tak terlukiskan. Mereka tak lagi punya waktu untuk mengobrol santai, berbagi cerita lucu tentang Aldi, atau sekadar berpelukan di sofa sambil menonton film. Rio semakin dingin, seringkali terlihat gelisah dan sibuk dengan ponselnya. Jika Maya mencoba bertanya, Rio akan langsung mengalihkan pembicaraan atau bahkan terlihat kesal. Suatu sore, Maya menemukan sebuah tiket bioskop di saku celana Rio saat ia mencuci. Tiket itu untuk film romantis yang tidak pernah mereka tonton bersama. Tanggalnya adalah malam ketika Rio mengaku lembur hingga larut. Jantung Maya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin itu tiket teman-teman kantornya. Tapi keraguan itu terus menggerogotinya. Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang besar dan gelap yang coba disembunyikan Rio. 1 minggu kemudian, keraguan Maya berubah menjadi kecemasan yang membabi buta. Rio tidak pulang hingga subuh. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Maya tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan-bayangan mengerikan memenuhi pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada yang salah, bahwa suaminya masih mencintainya. Tetapi ia tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Pagi itu, Rio pulang dengan wajah lelah dan berantakan. Bau parfum wanita yang asing, manis dan menusuk, samar-samar tercium dari bajunya. Maya menatapnya. Matanya merah karena kurang tidur. Ia sudah mencapai batas kesabarannya. "Rio, kita harus bicara." Suara Maya bergetar. Rio menghela napas panjang. Ia duduk di sofa, mengusap wajahnya yang kusut, terlihat seperti orang yang sudah putus asa. "Bicara apa?" "Aku lelah, Maya. Ini tentang kamu yang sering pulang larut, dan tiket bioskop ini." Maya meletakkan tiket itu di atas meja. "Siapa yang kamu ajak pergi?" Rio membisu, menatap tiket itu dengan tatapan kosong. Hening yang panjang terasa menyakitkan. Maya menunggu. Napasnya tertahan di dada. Ia berharap Rio akan membantah, akan mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Tetapi yang keluar dari mulut Rio adalah kata-kata yang mematikan. "Baiklah, aku akan jujur." Rio memulai, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Aku sudah bosan dengan semua ini. Dengan kehidupan yang stagnan, dengan semua rutinitas yang membosankan ini." "Apa maksudmu?" Maya tidak mengerti.
Bukankah kita bahagia? Bukankah kita punya Aldi? Rio mendengus. Bahagia? Itu hanya ilusi. Maya, aku butuh lebih. Aku butuh tantangan. Aku butuh kesuksesan yang lebih besar. Ia menatap Maya, seolah-olah ia adalah orang asing. Aku sudah menikah lagi. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya menjadi buram. Hanya suara Rio yang terus bergema di telinganya. Menikah lagi? Bisiknya, hampir tidak terdengar. Ya, dengan seorang wanita yang bisa membantuku mencapai semua impianku. Lanjut Rio. Namanya Karina. Keluarganya punya banyak koneksi. Perusahaan ayahku sudah di ujung tanduk, dan dia bisa menyelamatkannya. Suara Rio terdengar bangga. Aku akan segera menjadi CEO. Aku akan punya semuanya. Air mata Maya jatuh, panas dan pahit. Ia menatap Rio, mencoba menemukan jejak-jejak cinta yang dulu pernah ada. Namun yang ia temukan hanyalah mata yang dingin dan penuh ambisi. Maya adalah sebuah masa lalu yang harus dilupakan Rio. Lalu, bagaimana dengan kami? Dengan Aldi? Tanya Maya, suaranya pecah. Aku akan memberimu uang bulanan. Kalian cari tempat tinggal lain. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya, kata Rio, tanpa sedikit pun keraguan atau belas kasihan. Rumah ini milikku. Karina akan segera pindah ke sini. Kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Maya. Ia tidak bisa bernapas. Dibenci, diinjak, dihina. Ia dan anaknya, yang katanya adalah cinta sejati Rio, kini dibuang seperti sampah. Sebuah pernikahan yang dibangun atas dasar cinta dan janji-janji manis, kini hancur lebur hanya karena Rio mengejar ambisi dan kekayaan. Maya meraih tangan Rio, air mata mengalir deras. Rio, jangan lakukan ini. Kumohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa cari jalan keluar. Kita masih punya Aldi. Rio melepaskan tangannya dengan kasar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Maya, semua sudah selesai. Ia mengambil tas kerjanya dan pergi, meninggalkan Maya yang terduduk di lantai, menangis histeris. Ia merasa seperti seorang pengemis, memohon cinta pada orang yang hatinya telah mengeras. Beberapa jam kemudian, saat Maya masih diliputi kesedihan yang mendalam, Rio kembali bersama seorang wanita cantik dan elegan, yang ia sebut Karina. Wanita itu menatap Maya dari atas ke bawah, seolah menatap serangga kecil yang kotor. Rio, apa-apaan ini? Tanya Karina. Suaranya terdengar jijik. Kenapa wanita ini masih ada di sini? Bukankah kamu bilang dia akan pergi? Rio menarik Maya, memaksa Maya berdiri. Kamu dengar sendiri. Maya, cepat bereskan barang-barangmu. Aku beri waktu 1 jam. Ambil barang-barangmu dan bawa anakmu pergi. Maya, yang masih terpukul, menatap Rio dengan tatapan kosong. Kamu benar-benar membuang kami, Rio? Pergilah, Maya, kata Rio dingin. Kalian tidak punya tempat lagi di sini. Keberadaanmu hanya menghalangi jalan suksesku. Dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengalir, Maya menggendong Aldi yang ketakutan dan bingung. Ia mengemasi beberapa barang seadanya. Ketika mereka berjalan keluar dari rumah yang dulunya adalah surga mereka, Maya menoleh ke belakang. Rio dan Karina berdiri di ambang pintu, tertawa dan berpelukan. Maya merasa seperti kotoran, dibuang dan dihina. Berdiri di pinggir jalan, memeluk erat putranya yang polos dan tak mengerti apa-apa, Maya merasa dunianya runtuh. Rumah itu, yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini berubah menjadi puing-puing janji yang tak pernah terwujud. Di balik kehancuran itu, amarah dan dendam mulai menyala. Dendam yang akan membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dendam yang akan membuat Rio, yang dulu membuangnya seperti sampah, kembali berlutut mengemis padanya. Maya berbisik lirih. Aku akan kembali, Rio. Dan saat itu tiba, kamu yang akan menjadi sampah. Angin malam yang dingin menusuk tulang,
menembus celah-celah jendela yang rapuh dan membuat tirai usang bergoyang-goyang seperti hantu yang kesepian. Aroma lembab dan apek dari dinding yang retak bercampur dengan bau minyak tanah dari kompor kecil yang menjadi satu-satunya sumber panas di ruangan itu. Maya menarik selimut tipis hingga menutupi tubuh Aldi, putranya yang berusia 5 tahun yang tertidur pulas di sampingnya. Ruangan kecil itu pengap, redup, dan jauh dari kesan nyaman, apalagi mewah. Maya memejamkan mata, membiarkan ingatannya mengembara ke masa lalu. Ia masih bisa mengingat dengan jelas kemewahan dan kenyamanan rumahnya yang lama, ruangan yang luas, pendingin ruangan yang sejuk, dan wangi bunga segar yang selalu mengisi setiap sudutnya. Kontras yang menyakitkan itu bagai tamparan keras di wajahnya. Rumah itu, yang dulu adalah surga baginya, kini telah berubah menjadi neraka. Dan Maya tidak pernah membayangkan, ia akan dibuang bersama putranya seperti sampah yang tak berharga. Sejak Rio mengusir mereka, hidup Maya berubah total. Uang di rekeningnya hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan kumuh dan membeli bahan makanan seadanya untuk beberapa minggu ke depan. Ia harus berjuang, mencari pekerjaan apa saja untuk menyambung hidup. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan nasi dengan lauk tempe yang diiris tipis, Maya akan menitipkan putranya pada Ibu Sumi, tetangga yang berbaik hati dan ramah. Dengan hati yang berat, ia akan mencium kening Aldi dan mulai menyusuri jalanan, mencari lowongan pekerjaan. Ia mencoba melamar sebagai kasir di minimarket, pelayan di kafe, atau bahkan tukang bersih-bersih di gedung perkantoran. Namun, setiap pintu yang ia ketuk, selalu tertutup. "Maaf, kami butuh yang lebih berpengalaman," kata seorang manajer toko dengan nada sopan namun dingin, seraya mengembalikan lamaran kerja Maya. Kata-kata itu terdengar berulang-ulang di telinganya, menyakitkan seperti pecahan kaca. "Maaf, kami hanya menerima yang sudah punya sertifikat atau ijazah yang relevan," ujar pemilik kafe, melirik Maya dengan tatapan meremehkan. "Ibu rumah tangga seperti Anda, saya ragu bisa bekerja secepat dan seefisien karyawan kami yang lain." Penolakan demi penolakan terus ia dapatkan. Tubuhnya lelah, jiwanya merana. Ada kalanya, ia merasa ingin menyerah, bersembunyi di balik selimut dan menangisi nasibnya. Pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan keputusasaan. "Kamu gagal, Maya. Kamu tidak berguna. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi ibu rumah tangga." Namun, setiap kali ia melihat wajah polos Aldi, semangatnya kembali bangkit. Putra kecilnya adalah satu-satunya alasan baginya untuk bertahan, untuk terus berjuang. Maya akhirnya mendapatkan pekerjaan serabutan yang sangat berat, menjadi tukang cuci piring di warung makan pinggir jalan. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan sayuran. Tapi setidaknya, ia bisa mengisi perut putranya. "Makan yang banyak, Nak," ujar Maya suatu malam, menyuapi Aldi nasi dengan lauk tempe. "Biar kuat." "Mama kok makannya sedikit?" tanya Aldi. Matanya yang besar dan polos menatap ibunya dengan khawatir. "Mama sudah makan di warung tadi, sayang," jawab Maya sambil tersenyum. Padahal perutnya sudah keroncongan dan ia hampir pingsan karena kelelahan. Kondisi kontrakan mereka yang buruk mulai berdampak pada kesehatan Aldi. Dinding yang lembab, udara yang dingin, dan asupan gizi yang kurang membuat Aldi sering jatuh sakit. Demamnya naik turun, batuknya semakin parah, dan tubuhnya terlihat semakin kurus dan pucat. Setiap malam, Maya akan terjaga, mengompres dahi putranya. Hatinya hancur melihat penderitaan buah hatinya. Ia merasa tidak berdaya, ibu yang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk putranya sendiri. Suatu malam, demam Aldi sangat tinggi. Tubuhnya menggigil hebat, dan ia terus merintih dalam tidurnya. Panik, Maya mencari ponselnya. Ia yakin, seburuk-buruknya Rio, ia pasti akan peduli pada putranya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengetikkan pesan singkat, meminta bantuan, menjelaskan kondisi Aldi. "Rio, tolong. Aldi sakit parah. Kami butuh uang untuk rumah sakit," ia menulis. Namun, pesannya tidak pernah terkirim. Status pesannya terus tertahan, dan notifikasi kecil, nomor tidak aktif, muncul di layar. Jantung Maya mencelos.
Ia mencoba menghubungi nomor lain yang ia kenal, tetapi semua kontak Rio telah diblokir. Maya menyadari kebenaran yang kejam itu. Rio benar-benar telah membuang mereka. Ia membuang istrinya, membuang anak kandungnya, membuang kenangan, membuang semuanya. Maya dan Aldi tidak lagi memiliki tempat di hidupnya. Mereka tidak lebih dari sebuah kenangan buruk yang ingin ia hapus dari hidupnya. Air mata Maya mengalir deras, membasahi pipinya. Kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Dendam yang selama ini hanya berbisik di dalam hatinya, kini mulai berteriak. Rio, kau sudah membuangku seperti sampah. Tapi membuang anakmu sendiri? Kau bukan manusia. Bisiknya dengan suara bergetar. Aku akan bangkit. Rio, aku bersumpah akan bangkit. Dan suatu hari nanti, kau akan menyesal telah membuang kami. Di tengah keputusasaan itu, Maya teringat pada salah satu teman lama kuliahnya, Rina. Rina adalah sosok yang cerdas dan ambisius. Mereka pernah sangat dekat, tetapi hilang kontak setelah Maya menikah. Dengan sedikit harapan, Maya mencoba mencari akun media sosial Rina. Tidak sulit menemukannya. Rina kini adalah seorang pengusaha sukses, CEO dari sebuah perusahaan yang berkembang pesat. Dengan tangan gemetar, Maya mengirimkan pesan pada Rina, menceritakan sekilas kesulitan yang ia alami. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin mencoba. Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Nama Rina tertera di layar. Maya mengangkatnya dengan hati-hati. Maya, ini Rina. Suara di seberang terdengar ceria, tetapi dengan nada prihatin. Aku terkejut melihat pesanmu. Aku baru tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari dulu? Maya tidak bisa menahan tangisnya. Ia menceritakan segalanya, dari pengkhianatan Rio hingga penderitaan Aldi. Rina mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Sudah, jangan menangis lagi, kata Rina dengan suara menenangkan. Aku akan membantumu. Besok, bawalah Aldi ke rumah sakit. Jangan khawatir soal biaya, aku yang akan urus. Setelah itu, datanglah ke kantor. Aku punya pekerjaan untukmu. Maya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis haru. Rina, teman lamanya, adalah malaikat penyelamat di tengah kegelapan yang ia hadapi. Maya tahu, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan bangkit, demi putranya, dan demi harga dirinya yang sudah diinjak-injak oleh Rio. Dengan bantuan Rina, ia akan membuktikan pada Rio bahwa ia salah. Ia akan membuktikan bahwa sampah yang dibuangnya akan kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Malam itu, Maya tidak bisa tidur sama sekali. Suara isakan dan rintihan Aldi yang sesekali keluar dari bibir kecilnya mengiris hatinya lebih dalam dari belati manapun. Panas di tubuh putranya tidak turun-turun, dan Maya merasa seolah-olah ia sedang menonton jiwanya sendiri perlahan-lahan dihancurkan, sepotong demi sepotong. Rasa sakit, ketidakberdayaan, dan amarah itu bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang membakar seluruh dirinya. Ia memeluk erat Aldi, bisikannya penuh sumpah serapah kepada Rio yang telah membuang mereka ke dalam penderitaan ini. Kamu lihat, Rio, bisiknya lirih. Ini semua karena kamu. Dan aku tidak akan memaafkanmu. Aku bersumpah. Saat fajar menyingsing, Maya dengan cepat menggendong Aldi yang semakin lemas. Tubuh putranya terasa ringan, sangat kurus, dan panas membara. Di dalam taksi yang sempit, aroma kemeja bekas yang ia kenakan terasa menyesakan, tapi ia tak peduli. Air matanya terus menetes, membasahi kepala Aldi yang bersandar di bahunya. Mama di sini. Sayang, Mama akan jaga kamu, bisiknya, terus merapalkan doa-doa, memohon pada Tuhan agar putranya diselamatkan. Setibanya di rumah sakit, ia langsung membawa Aldi ke UGD. Suasana di sana sangat ramai dan kacau. Pasien-pasien lain berkerumun, mengeluh, dan menangis. Namun, Maya tak peduli. Ia hanya memohon agar putranya segera ditangani. Setelah diperiksa oleh seorang dokter yang wajahnya terlihat lelah,
Aldi dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter wanita yang ramah itu menjelaskan bahwa Aldi mengalami infeksi paru-paru akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Biaya pengobatan yang diperlukan untuk perawatan intensif Aldi di sana tidaklah sedikit. Jauh di luar jangkauan Maya. Jantung Maya serasa jatuh ke dasar perut. "Berapa biayanya, dokter?" tanyanya. Suaranya tercekat. Dokter itu menyebutkan angka yang fantastis. Maya menunduk. Lututnya terasa lemas. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Keputusasaan itu begitu berat hingga ia merasa sulit untuk bernapas. "Maaf, Ibu," ujar perawat. "Jika tidak ada uang muka, kami tidak bisa melanjutkan perawatan intensif. Kami hanya bisa memberikan perawatan dasar." Maya mengangkat kepalanya, menatap wajah perawat itu dengan mata sembab. Tolong jangan lakukan itu. Dia anak saya satu-satunya. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan cari uangnya." Bisikannya hampir tidak terdengar, seperti permohonan terakhir dari seseorang yang sudah putus asa. Perawat itu hanya menatapnya dengan pandangan kasihan, sebuah ekspresi yang sudah sering Maya lihat dalam beberapa bulan terakhir. Ekspresi yang membuatnya merasa lebih tidak berguna dari sebelumnya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. "Sudah, jangan khawatir. Aku yang akan urus semuanya." Maya menoleh dan melihat Rina, sahabat lamanya, berdiri di sana. Ia mengenakan blus sutra berwarna pastel dan rok pensil, rambutnya yang diikat rapi. Ia memancarkan aura kesuksesan dan ketenangan yang kontras dengan kekacauan di sekeliling mereka. Rina mendekat, mengusap bahu Maya dengan lembut. "Maya, kenapa kamu tidak meneleponku langsung?" Maya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis haru. "Rina, aku..." "SSTT," kata Rina. "Kita teman. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantu." Rina berbicara dengan perawat dan staf administrasi dengan tegas dan lugas. Ia mengeluarkan kartu kreditnya, dan dalam sekejap, semua urusan administrasi selesai. Maya merasa beban berat di dadanya sedikit terangkat. Rina bukanlah sekadar teman. Ia adalah malaikat yang datang di saat ia paling membutuhkan. Selama beberapa hari di rumah sakit, Rina terus menemani Maya. Ia membawakan makanan, menceritakan kisah-kisah lucu untuk menghibur Aldi, dan meyakinkan Maya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat kondisi Aldi mulai membaik, Rina mengajak Maya berbicara serius di sebuah kafe kecil di dekat rumah sakit. "Maya," Rina memulai, "kamu tidak bisa terus-terusan begini. Menangis, mengasihani diri sendiri, itu tidak akan mengubah apapun. Kamu harus bangkit. Kamu harus kembali menjadi Maya yang dulu ku kenal. Cerdas, ambisius, dan pantang menyerah." Maya hanya bisa menatap Rina dengan tatapan kosong. "Aku sudah lama tidak bekerja, Rina. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia bisnis, aku sudah lupa." Rina tersenyum. "Itu sebabnya aku di sini. Aku akan membantumu. Aku tahu kamu punya kemampuan. Pendidikanmu tidak akan sia-sia." Rina menawarkan Maya posisi di perusahaannya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset pasar dan konsultasi, yang kebetulan berurusan dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan Rio. Mendengar nama Rio, sebuah sengatan listrik seolah menjalar di tubuh Maya. Api di matanya kembali menyala, membakar sisa-sisa kesedihannya. Tangan kanannya terkepal erat di samping tubuh. Semua kesengsaraan yang ia alami, malam-malam tanpa tidur di kontrakan kumuh, wajah kurus Aldi yang sakit, dan kata-kata Rio yang mengusir mereka seperti anjing liar, semuanya berputar-putar di kepalanya. Dendam itu kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang membakar seluruh jiwanya. Ia tidak hanya ingin hidup lebih baik, ia ingin membalas dendam. Ia ingin Rio merasakan kehancuran yang sama, bahkan lebih parah, dari apa yang telah ia dan Aldi rasakan. "Rina," ujar Maya, suaranya mantap dan penuh tekad. "Aku akan mengambil pekerjaan itu. Aku akan bekerja sekeras-kerasnya. Aku akan buktikan bahwa dia salah. Aku akan membuat dia menyesal seumur hidupnya."
Rina menatap Maya, melihat tekad yang luar biasa di matanya. Aku tahu kamu bisa, Maya. Tapi ingat, balas dendam tidak akan membuatmu bahagia. Bangkit dan sukseslah demi dirimu sendiri dan Aldi. Namun, Maya hanya mendengarkan setengahnya. Di dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, menghancurkan Rio. Keputusan Maya untuk bekerja di perusahaan Rina adalah langkah pertama dari perjalanan panjangnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah seorang pejuang yang akan bangkit dari abu kehancuran. Ia tidak hanya akan membangun kembali hidupnya, tetapi juga akan menghancurkan hidup orang yang telah merusaknya. Dengan bantuan Rina, Maya mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia yang telah lama ia tinggalkan. Dunia yang penuh persaingan, ambisi, dan kekuasaan. Ini adalah titik balik, awal dari sebuah pembalasan yang akan mengubah segalanya. Dendam yang membara di hati Maya telah menemukan jalannya. Kantor Rina adalah dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang pernah dikenal Maya. Di balik pintu kaca besar yang elegan, ada lautan kesibukan dan ambisi yang mengalir seperti arus deras. Suara ketikan keyboard yang berirama cepat, dering telepon yang tak berhenti, dan bisik-bisik diskusi bisnis yang serius menciptakan melodi yang asing bagi telinga Maya. Di hari pertamanya, Maya mengenakan kemeja lusuh dan rok yang sudah usang, sisa dari pakaian lamanya yang masih layak pakai. Ia merasa seperti alien, seorang ibu rumah tangga yang tiba-tiba terlempar ke medan perang korporat. Rasa gugup menguasai dirinya, tetapi tekadnya untuk bangkit jauh lebih besar dari rasa takut itu. Posisi awal Maya adalah staf administrasi junior. Tugasnya sederhana, mengurus dokumen, menjawab telepon, dan menjadwalkan pertemuan. Pekerjaan yang dulunya ia anggap remeh, kini ia jalankan dengan penuh dedikasi. Awalnya tidak mudah. Maya seringkali bingung dengan istilah-istilah bisnis yang baru, tidak familiar dengan perangkat lunak yang canggih untuk mengolah data, dan merasa canggung saat harus berinteraksi dengan orang-orang berkelas yang selalu tampak sempurna. Ia seringkali menghabiskan waktu makan siangnya di meja kerja, membaca manual, atau mencoba mencari tahu hal-hal yang tidak ia pahami di internet. Ia pernah salah mengirimkan laporan penting ke klien yang salah dan hampir membuat Rina rugi besar. Momen itu adalah tamparan keras yang membuatnya sadar. Ia tidak bisa berleha-leha. Rasa lelah dan putus asa seringkali datang menghampiri, tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan Rio yang membuangnya dengan tatapan dingin kembali terlintas di pikirannya. Bayangan itu adalah api yang terus membakar semangatnya. Ia menyerap setiap informasi seperti spons kering. Otaknya yang cerdas, yang sempat tumpul karena bertahun-tahun tidak digunakan, mulai kembali beroperasi. Ia membaca setiap laporan yang ia ketik, menganalisis setiap grafik yang ia print, dan mencoba memahami alur bisnis yang kompleks. Ia mulai menghafal nama-nama klien, mempelajari profil perusahaan, dan mengamati cara kerja tim. Rina, yang memantau perkembangan Maya dari jauh, melihat potensi luar biasa yang tersembunyi. Suatu hari, ia memanggil Maya ke ruangannya. Maya, aku tidak ingin kamu hanya menjadi staf administrasi. Aku tahu kamu lebih dari itu, kata Rina, tatapannya tajam. Kamu punya gelar sarjana ekonomi. Kamu punya otak yang cerdas. Jangan sia-siakan itu. Rina mulai memberikan proyek-proyek kecil yang lebih menantang. Ia memberikan Maya tugas untuk membuat analisis SWOT untuk sebuah perusahaan. Sebuah tugas yang jauh di atas gajinya. Awalnya, Maya kesulitan. Ia seringkali harus begadang hingga larut malam, ditemani kopi instan, untuk menyelesaikan laporan. Ia menelepon Rina pada jam-jam yang tidak wajar, meminta bimbingan dan penjelasan. Rina dengan sabar melayani semua pertanyaan Maya, tetapi ia tidak pernah memberikan jawaban yang instan. Kamu harus cari tahu sendiri, Maya. Itu kuncinya, kata Rina. Ia hanya memberikan petunjuk, memaksa Maya untuk berpikir dan mencari jawabannya sendiri. Di bawah bimbingan Rina, Maya berkembang pesat. Ia tidak lagi hanya melakukan tugas-tugas dasar. Ia mulai mengemukakan ide-ide cemerlang dalam rapat tim. Analisisnya yang tajam dan akurat seringkali mengejutkan rekan-rekan kerjanya.
Mereka mulai melihat Maya bukan lagi sebagai staf administrasi yang pendiam, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki potensi besar. Rina pun mempercayakan Maya untuk memimpin sebuah proyek besar, sebuah proyek yang berhubungan langsung dengan perusahaan Rio. Maya menerima tugas itu dengan tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini adalah awal dari sebuah pembalasan. Seiring dengan transformasi intelektualnya, penampilan Maya juga berubah. Ia menyadari, untuk memenangkan pertarungan ini, ia harus terlihat sekuat dan seberwibawa yang ia rasakan. Dengan gaji pertamanya, ia membeli beberapa setelan kerja yang simpel namun elegan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Rambutnya yang dulu tergerai seadanya, kini ditata rapi. Ia memakai riasan tipis yang menonjolkan fitur wajahnya, dan sebuah kalung sederhana di lehernya, hadiah dari Rina. Transformasi itu tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam. Cara bicaranya menjadi lebih lugas, postur tubuhnya lebih tegak, dan tatapan matanya yang dulu penuh kesedihan, kini digantikan dengan tatapan mata yang penuh percaya diri dan kekuatan. Meskipun jadwalnya padat, Maya tidak pernah melupakan Aldi. Ia selalu meluangkan waktu untuk menjemput putranya sepulang sekolah, menyiapkan makanan favoritnya, dan mendengarkan cerita-ceritanya. Aldi tidak lagi sakit-sakitan. Ia menjadi anak yang ceria dan sehat, berkat gizi dan perawatan yang cukup. Melihat senyum Aldi adalah kekuatan terbesar bagi Maya. Ia tahu, semua kerja kerasnya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putranya. Suatu malam, saat ia sedang lembur di kantor, Maya melihat berita bisnis di layar komputernya. Sebuah foto Rio terpampang di sana, sedang tersenyum lebar bersama istrinya, Karina, di sebuah acara gala. Berita itu membahas tentang Rio yang akan diangkat menjadi CEO, setelah kinerja perusahaannya membaik berkat investasi besar dari keluarga Karina. Jantung Maya berdetak kencang, namun tidak lagi karena rasa sakit, melainkan karena gejolak amarah dan dendam. Senyum lebar Rio terlihat sangat menjijikkan di matanya. Ia tidak tahu bahwa di ruangan lain di kota yang sama, ada seorang wanita yang telah merencanakan kehancuran dirinya. Maya mematikan layar komputernya, bersandar di kursi, dan memejamkan mata. Ia membiarkan bayangan Rio dan Karina memenuhi pikirannya. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia tidak lagi merasakan kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin, sebuah ruang yang diisi oleh satu tujuan tunggal, membuat Rio berlutut di kakinya. Ia akan memastikan senyum lebar itu akan segera digantikan dengan tangisan penyesalan. Ini adalah awal dari permainan, dan ia akan memastikan dirinya menjadi pemenang. Malam itu, di balik jendela apartemen modern Rina yang mewah, gemerlap lampu kota membentang seperti permadani berlian yang tak berujung. Suasana dingin dan tenang di ruangan itu sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hati Maya. Foto Rio dan Karina yang tersenyum lebar di berita bisnis masih terbayang jelas di benaknya, membangkitkan rasa muak yang menusuk. Namun, Maya tidak lagi membiarkan emosi menguasainya. Ia mengalihkan fokusnya pada layar laptop, di mana dokumen-dokumen proyek terbuka. Ini adalah sebuah proyek riset pasar yang ditugaskan kepada timnya, dan klien utama mereka adalah perusahaan konstruksi tempat Rio bekerja, yang kini akan segera dipimpinnya sebagai CEO. Maya tahu persis betapa pentingnya proyek ini. Ini bukan sekadar tugas pekerjaan biasa, melainkan panggung pertama untuk pertarungan yang telah lama ia nantikan. Maya mulai bekerja dengan penuh perhitungan. Setiap kata, setiap angka, dan setiap bagan di laporan itu ia analisis dengan teliti. Otaknya yang dulu digunakan untuk menghitung anggaran belanja bulanan, kini berfungsi dengan presisi untuk membedah data keuangan perusahaan. Ia tidak hanya melihat data yang tersaji di permukaan, tetapi juga membaca tren tersembunyi, memahami strategi ekspansi perusahaan Rio, dan mencari celah kecil apapun yang bisa ia gunakan. Maya tahu bahwa kekuatan Rio saat ini hanyalah ilusi yang dibangun di atas koneksi dan dukungan finansial dari keluarga Karina. Rio mungkin menganggap dirinya brilian, tetapi Maya tahu bahwa fondasi kesuksesannya rapuh. Itu adalah poin pertama yang ia incar. Ia mencatat semua transaksi yang mencurigakan, melacak aliran dana yang tidak wajar,
dan mengidentifikasi proyek-proyek yang terlihat menguntungkan namun memiliki risiko besar. Beberapa hari kemudian, Maya menghadiri rapat proyek pertamanya. Ia duduk di meja konferensi yang terbuat dari kayu jati mahal, dikelilingi oleh rekan-rekan senior yang jauh lebih berpengalaman dan telah lama berkecimpung di industri ini. Maya, yang baru saja dipromosikan, terlihat sangat muda dan tenang, sebuah kontras yang mencolok dari aura kesuksesan para koleganya. Saat presentasi dimulai, Maya mengemukakan analisisnya dengan lugas dan percaya diri. Ia berbicara tentang tantangan pasar, risiko finansial yang mengintai, dan kelemahan dalam strategi pemasaran perusahaan Rio dengan data-data yang sangat terperinci. Para senior di ruangan itu terkejut. Mereka terbiasa dengan presentasi yang hanya menampilkan data-data umum, tetapi Maya memberikan wawasan yang mendalam dan analisis yang begitu akurat hingga membuat mereka takjub. Analisis Anda sangat akurat, Maya. Puji Pak Herman, salah satu senior yang paling dihormati di perusahaan itu, setelah rapat usai. Bagaimana Anda bisa melihat semua ini? Kami sudah membaca laporan ini berkali-kali, tapi tidak ada yang melihat apa yang Anda lihat. Saya hanya mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, Pak. Jawab Maya, senyum tipis terukir di bibirnya. Saya melihatnya dari sudut pandang seorang konsumen yang tidak terkesan, dan seorang pengamat yang mencari kelemahan. Rio membangun kesuksesannya di atas pondasi yang terbuat dari pasir, dan saya hanya menunjukkan di mana pasir itu rapuh. Di sisi lain kota, Rio merayakan keberhasilannya dengan pesta besar yang mewah. Ia merasa di puncak dunia. Promosi menjadi CEO, istri yang cantik dan kaya, dan masa depan yang cerah terbentang di depannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik semua itu, ada sebuah rencana yang perlahan-lahan merangkak naik ke permukaan. Ia juga tidak menyadari bahwa perusahaan Rina, sebuah perusahaan riset pasar yang baru dan kecil, akan menjadi alat kehancurannya. Seiring dengan berjalannya proyek, Maya mulai melakukan langkah-langkah pertamanya di luar jalur resmi. Ia menghubungi beberapa kontak dari masa lalunya, teman-teman kuliah yang kini bekerja di berbagai perusahaan. Dengan kecerdikannya, ia mengumpulkan informasi-informasi penting tentang perusahaan Rio, informasi yang tidak bisa didapatkan dari laporan resmi. Informasi rahasia tentang utang-utang yang tersembunyi, konflik internal, dan ketidakpuasan para pemegang saham. Maya menyusun semua informasi ini ke dalam sebuah laporan terperinci, sebuah laporan yang bisa menjatuhkan Rio kapan saja. Suatu sore, Maya mengirimkan email kepada Rina. Subjeknya adalah laporan final proyek perusahaan Rio. Rina membukanya, dan matanya membelalak kaget saat membaca setiap kata. Laporan itu bukanlah laporan riset pasar biasa. Itu adalah sebuah dokumen yang merinci semua kelemahan finansial dan operasional perusahaan Rio, termasuk bukti-bukti transaksi yang mencurigakan dan skema keuangan yang berisiko. Maya, ini luar biasa, bisik Rina, hampir tak percaya. Kamu menemukan semua ini sendirian. Ini baru permulaan, Rina, jawab Maya, wajahnya dingin dan tanpa emosi. Sekarang, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aku sudah tahu di mana titik terlemahnya. Di akhir hari, Maya kembali ke apartemen Rina. Ia memeluk Aldi yang sudah tertidur, mencium keningnya, dan berbisik. Tunggu sebentar lagi, sayang. Mama akan membuat dia menyesal. Mama akan membuat dia berlutut. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah janji, sebuah sumpah yang akan ia pegang teguh hingga akhir. Permainan telah dimulai, dan Maya siap menjadi pemenangnya. Ia adalah bidak catur yang telah disiapkan untuk menghancurkan raja, dan ia akan memastikan tidak ada yang tersisa dari kerajaan Rio. Rina membaca email dari Maya berulang kali. Setiap kali matanya melacak baris-baris laporan itu, kekaguman dan keterkejutan semakin dalam. Ini bukanlah laporan riset pasar biasa. Ini adalah sebuah laporan yang menggali jauh ke dalam inti busuk perusahaan Rio, mengungkap utang-utang yang disembunyikan, skema keuangan yang berisiko, dan konflik internal yang bisa menjadi bom waktu. Luar biasa, bisik Rina pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi rasa takjub. Dia menemukan semua ini hanya dalam beberapa minggu. Maya tidak hanya mengumpulkan data dari internet dan laporan publik.
Ia telah menggunakan instingnya yang tajam sebagai mantan istri Rio, yang tahu persis bagaimana cara berpikir Rio. Ia tahu Rio selalu mengambil jalan pintas, selalu mencari cara termudah untuk sukses, bahkan jika itu berarti mengorbankan etika. Itulah mengapa Maya mampu menemukan celah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Keesokan harinya, Rina memanggil Maya ke ruangannya. Maya datang dengan wajah datar dan mata yang penuh perhitungan. Tidak ada sedikit pun jejak emosi yang terlihat. Laporanmu ini adalah masterpiece, Maya, kata Rina, meletakkan laporan itu di atas meja. Tapi ini terlalu banyak. Ini bukan lagi sekadar riset pasar. Ini adalah sebuah rencana. Ini adalah rencana untuk menjatuhkan Rio, Rina, jawab Maya, suaranya tenang. Dia membangun kekayaannya di atas penderitaan orang lain. Ayahmu, aku, dan mungkin banyak lagi. Ini saatnya dia membayar. Rina menatap Maya, melihat tekad baja yang telah menggantikan kesedihan di matanya. Aku mengerti. Tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita tidak bisa langsung menyerang. Kita harus menunggu momen yang tepat. Maya mengangguk. Aku tahu. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Aku butuh akses ke beberapa data rahasia. Aku tahu beberapa orang di perusahaan itu, tapi mereka tidak akan memberikannya padaku secara langsung. Rina tersenyum. Tenang saja. Aku akan membantumu. Aku tahu cara mendapatkannya. Rina menjelaskan rencananya. Ia akan memanfaatkan posisinya sebagai CEO perusahaan riset pasar untuk menjalin hubungan dengan para pemegang saham kunci di perusahaan Rio. Dengan berpura-pura menawarkan layanan konsultasi, Rina akan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan menyebarkan desas-desus tentang ketidakstabilan perusahaan Rio. Kita akan menanam benih-benih keraguan di hati mereka, jelas Rina. Dan begitu benih itu tumbuh, kita akan menyiramnya dengan air laporanmu ini. Sementara Rina bergerak di level atas, Maya memulai pergerakan bawah tanahnya. Ia menggunakan koneksi lamanya dengan hati-hati. Ia menghubungi seorang mantan teman kuliah yang kini menjadi akuntan senior di perusahaan Rio. Maya tidak langsung meminta data. Ia hanya menanyakan tentang proyek-proyek tertentu, berpura-pura tertarik untuk bekerja sama di masa depan. Ia menanyakan tentang pembayaran kepada subkontraktor dan alur keuangan yang rumit. Percakapan ini terlihat tidak berbahaya, tetapi setiap jawaban adalah sepotong teka-teki yang akan menyempurnakan laporannya. Maya bahkan menciptakan profil palsu di media sosial profesional, membangun persona seorang konsultan anonim yang berfokus pada analisis risiko perusahaan konstruksi. Dari sana, ia mulai menyebarkan informasi-informasi kecil yang tidak penting di permukaan, tetapi bila digabungkan, akan membentuk pola yang jelas bagi mata yang terlatih. Sambil bergerak dalam bayangan, Maya juga harus tetap menjalankan tugasnya sebagai staf Rina. Di kantor, ia adalah sosok yang efisien dan brilian. Di luar, ia adalah seorang ibu yang setia untuk Aldi, dan seorang agen rahasia yang mengumpulkan informasi. Hidupnya terbagi dua. Satu sisi dipenuhi dengan laporan dan data yang dingin, sisi lain dipenuhi dengan kehangatan pelukan Aldi. Bayangan senyum Aldi adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus maju. Beberapa minggu berlalu. Keraguan yang disebar oleh Rina mulai membuahkan hasil. Beberapa pemegang saham mulai resah dan menanyakan tentang laporan keuangan perusahaan Rio yang tiba-tiba dirahasiakan. Rio, yang masih mabuk akan kekuasaannya, mengabaikan semua kekhawatiran itu. Mereka hanya cemburu, katanya pada Karina. Kita akan buktikan bahwa kita yang paling sukses. Rio tidak tahu bahwa setiap kali ia mengabaikan kekhawatiran itu, ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Di dalam kantornya yang megah, Rio merasa bahwa dirinya kebal. Ia terlalu sibuk merencanakan liburan mewah dengan Karina dan membangun citra sebagai CEO muda yang visioner. Ia menganggap desas-desus itu hanyalah riak kecil yang akan segera hilang. Suatu sore, Maya menerima panggilan dari Rina. Maya, mereka sudah mulai bergerak, kata Rina. Suaranya bersemangat. Para pemegang saham meminta pertemuan darurat. Dan mereka ingin aku sebagai konsultan yang independen. Maya tersenyum di ujung telepon. Sempurna, katanya.
Matanya berkilat dingin. Saatnya kita kirimkan undangan. Undangan kehancuran. Di dalam sebuah ruang pertemuan mewah yang terletak di lantai atas gedung pencakar langit, ketegangan terasa begitu pekat. Suara pendingin ruangan yang mendesing seolah menjadi satu-satunya suara di antara keheningan yang mencekam. Rio dan Karina duduk berdampingan. Wajah mereka tenang, meskipun sedikit terganggu oleh desas-desus yang mereka dengar. Di seberang meja, beberapa pemegang saham senior terlihat cemas. Mata mereka sesekali melirik dokumen yang tebal di depan mereka. Dokumen yang menjadi bukti dari sebuah skandal yang menunggu untuk diledakkan. Rina duduk di sisi meja yang lain. Aura profesionalnya begitu kuat. Sementara di belakangnya, berdiri seorang asisten yang membawa sebuah laptop. Sosok itu adalah Maya, yang wajahnya tertutup kacamata berbingkai tebal dan rambutnya diikat rapi. Tak ada satupun yang mengenali dirinya. Apalagi Rio. Rapat dimulai dengan Rina yang dengan tenang memaparkan kondisi pasar secara umum. Ia berbicara dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, seolah sedang menjelaskan ramalan cuaca, padahal ia sedang menyusun skenario kehancuran. Rio dan Karina mengira ini hanyalah formalitas biasa, tetapi para pemegang saham mulai mendengarkan dengan saksama. Rina menggunakan data-data yang dikumpulkan Maya untuk menyoroti kelemahan-kelemahan tak terduga dalam strategi perusahaan Rio. Ia menunjukkan bagaimana proyek-proyek yang dianggap sukses sebenarnya menanggung risiko finansial yang sangat besar, dengan grafik-grafik yang menunjukkan anomali dalam laporan keuangan. Proyek Horizon Residences, misalnya, kata Rina, suaranya naik sedikit. Terlihat sangat menguntungkan di atas kertas. Namun, berdasarkan analisis kami, ada indikasi pembiayaan yang tidak transparan dan utang yang disembunyikan. Jika proyek ini gagal, dampak finansialnya bisa sangat merusak. Wajah Rio yang semula tenang mulai memucat. Ia tahu persis apa yang Rina bicarakan. Itu adalah salah satu skema keuangan yang ia susun bersama Karina untuk mempercepat proses akuisisi perusahaan. Itu tidak benar, bantah Rio. Suaranya sedikit bergetar. Semua laporan keuangan kami sudah diaudit. Anda tidak punya bukti. Ini fitnah. Anda hanya ingin menjatuhkan saya karena saya menolak tawaran Anda sebelumnya. Rina tersenyum kecil. Ia mengisyaratkan Maya untuk maju. Maya membuka laptopnya. Layar diproyeksikan ke dinding. Di sana, tertera data-data keuangan yang terperinci, grafik-grafik yang menunjukkan anomali, dan yang paling penting, bukti transfer dana ke perusahaan fiktif yang tidak terdaftar. Maya bahkan berhasil melacak IP address dari salah satu transaksi, yang mengarah langsung ke sebuah kantor yang disewa oleh Rio atas nama perusahaan cangkang. Para pemegang saham terkejut. Mereka tidak pernah menduga akan ada pengkhianatan di balik layar. Wajah Karina yang biasanya angkuh kini dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia mencengkeram lengan Rio, seolah menuntut penjelasan. Rio, yang kini merasa terpojok, menatap Maya yang berdiri di belakang Rina. Ada sesuatu yang familiar dari tatapan mata dingin itu, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. Siapa dia? Bentak Rio pada Rina. Siapa asistenmu itu? Dia mata-mata. Dia hanya asisten saya, jawab Rina. Suaranya masih tenang. Dia adalah ahli dalam riset dan analisis, dan semua data yang dia temukan akurat. Semua informasi yang saya sampaikan hari ini tidak berasal dari saya, melainkan dari laporan yang dia susun. Ini fitnah. Kalian ingin menjatuhkanku, teriak Rio. Suaranya semakin keras, penuh kepanikan. Kami tidak perlu menjatuhkan Anda, Tuan Rio, kata Rina. Nada suaranya berubah menjadi sangat dingin. Anda sendiri yang melakukannya. Kami hanya mengungkapkannya. Tiba-tiba, mata Rio bertemu dengan mata Maya. Kacamata berbingkai tebal itu tidak bisa menyembunyikan mata yang ia kenal dengan baik. Mata yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi dengan kebencian dan tekad yang dingin. Rio terperanjat, seolah disambar petir. Ia menatap wajah Maya, dan semua kepingan teka-teki itu bersatu. Rambut yang dulu panjang dan terurai, kini diikat rapi. Wajah yang dulu polos, kini dipenuhi dengan kekuatan. Dia adalah Maya. Maya? Bisik Rio, suaranya pecah, tidak percaya.
Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap Rio dengan tatapan yang penuh kemenangan, tatapan yang berkata, "Ini baru permulaan." Dalam 1 detik itu, Rio menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan perusahaan yang ia impikan. Ia juga kehilangan permainannya. Perang telah dimulai, dan Maya telah melepaskan serangan pertamanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang pertemuan. Bisikan-bisikan cemas para pemegang saham mulai terdengar. Mereka bertukar pandang, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah drama, melainkan sebuah pertaruhan besar. Rio, yang masih syok, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Maya, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Karina, yang selalu percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, kini merasa cengkeraman kekuasaannya mulai terlepas. "Rina, apa maksudnya ini?" Salah satu pemegang saham bertanya, suaranya dipenuhi kecemasan. "Seperti yang saya katakan, ini adalah analisis risiko," jawab Rina, suaranya tenang. "Perusahaan ini tidak stabil secara finansial. Jika skandal ini terungkap, saham akan anjlok. Dan saya tidak ingin aset ayah saya hancur." Rio akhirnya mendapatkan kembali suaranya. Ia menatap Rina dengan kebencian, lalu berbalik kepada pemegang saham lain. "Ini adalah konspirasi. Rina dan mantan istriku ingin menjatuhkanku. Mereka ingin mengendalikan perusahaan ini." Namun, kata-kata Rio tidak memiliki kekuatan. Bukti-bukti yang Maya sajikan begitu kuat dan terperinci. Para pemegang saham senior, yang lebih peduli dengan uang mereka daripada dengan perseteruan pribadi, mulai mendesak Rio untuk mundur dari jabatannya. "Ini terlalu berisiko, Rio," kata salah satu dari mereka. "Kami tidak bisa mempercayakan masa depan perusahaan kepada Anda." Karina, yang melihat bahwa semuanya akan hancur, mencoba mengambil alih. "Tunggu, ada kesalahpahaman di sini. Rio akan menjelaskan semuanya." "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Karina." Suara Rio terdengar lelah dan putus asa. "Mereka sudah menang." Rio menatap Maya untuk terakhir kalinya. Mata Rio, yang dulu penuh cinta, kini dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia melihat bukan hanya seorang wanita yang ingin membalas dendam, tetapi juga seorang ibu yang telah kehilangan segalanya. Tatapan Maya membalasnya. Tatapan dingin yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi ampunan. Maya tidak menaruh simpati sedikit pun. Ia adalah seorang pejuang yang telah berjuang kembali dari puing-puing, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan keadilan. "Maya, kenapa?" bisik Rio. Maya tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya, seolah Rio adalah orang asing. Ia telah selesai dengan drama itu. Misi pertamanya telah selesai. Ia telah berhasil menjatuhkan Rio, bukan karena kebencian, melainkan karena keadilan. Rina mengakhiri pertemuan. "Saya sarankan kita menunjuk dewan direksi baru. Dan kita akan melakukan audit penuh pada semua laporan keuangan perusahaan." Para pemegang saham setuju. Rio dan Karina meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang memalukan, seolah semua kegemilangan mereka telah hilang. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengunduran diri Rio sebagai CEO menjadi berita utama. Berita itu juga mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa ia mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang buruk dan keinginan untuk fokus pada keluarga. Namun, bagi Maya, berita itu adalah sebuah kemenangan. Ia mengambil koran itu, tersenyum, lalu menaruhnya di atas meja di samping foto Aldi yang tersenyum. Di malam hari, Maya duduk di samping Aldi yang tertidur, membelai rambutnya. "Aldi, sayang," bisiknya. "Mama berhasil. Mama berhasil mengembalikan keadilan. Mama berhasil mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita." Namun, Maya tahu, ini baru permulaan. Ia telah menjatuhkan Rio, tetapi Karina dan keluarganya masih berkuasa. Dan Maya tahu, untuk mendapatkan kembali seluruh kehidupannya, ia harus menghadapi mereka. Sebuah pertarungan baru, yang jauh lebih besar, menunggunya. Maya telah siap. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan berjuang sampai akhir. Kemenangan Maya terasa manis, tetapi ia tahu,
Itu hanyalah kemenangan kecil dalam perang yang jauh lebih besar. Rio telah jatuh, namun bayangan Karina masih melayang. Setelah insiden di ruang rapat, Maya terus mengumpulkan informasi tentang Karina dan keluarganya. Ia tahu, untuk benar-benar bebas dari ancaman mereka, ia harus menghadapi mereka, dan ia harus melakukan itu dengan cerdas. Maya menemukan bahwa Karina adalah otak di balik skema keuangan Rio. Ia adalah seorang manipulator yang terampil, yang menggunakan koneksi keluarganya untuk mendapatkan keuntungan. Kekayaan keluarga Karina berasal dari bisnis properti dan perhotelan, yang semuanya memiliki reputasi yang bersih di mata publik. Namun, Maya menduga ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Ia yakin, ada rahasia kotor yang disembunyikan di balik citra keluarga yang sempurna itu. Pada suatu malam, saat Aldi sudah terlelap, Maya memulai penyelidikannya. Ia berhasil mendapatkan akses ke beberapa data internal perusahaan properti keluarga Karina. Ia menemukan bahwa keluarga Karina memiliki banyak properti yang dibeli dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah harga pasar. Namun, semua properti itu selalu terjual dengan harga yang sangat tinggi, hanya dalam waktu singkat. Maya merasa ada yang janggal. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Semua properti yang dibeli dan dijual oleh keluarga Karina berada di kawasan yang akan segera dibangun oleh pemerintah. Ini adalah informasi yang sangat rahasia, yang hanya diketahui oleh beberapa orang di pemerintahan. Maya menyadari bahwa keluarga Karina memiliki koneksi yang kuat di pemerintahan, dan mereka menggunakan koneksi itu untuk mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia. Dengan kata lain, mereka melakukan korupsi. Maya tahu, ia harus berhati-hati. Korupsi adalah isu yang sangat sensitif, dan ia tidak bisa begitu saja menuduh keluarga Karina tanpa bukti yang kuat. Ia tahu, jika ia membuat kesalahan, ia akan hancur. Ia harus membangun kasus yang tak terbantahkan, dan ia harus melakukannya sendiri, karena ia tidak ingin Rina terlibat dalam hal ini. Rina sudah terlalu banyak membantunya. Maya mulai menciptakan sebuah dokumen rahasia. Ia menamai dokumen itu, Proyek Keadilan. Di dalamnya, ia mengumpulkan semua informasi yang ia temukan, setiap transaksi yang mencurigakan, setiap properti yang dibeli dan dijual. Ia bahkan berhasil mendapatkan beberapa email dan pesan teks yang menunjukkan komunikasi antara keluarga Karina dan beberapa pejabat pemerintah. Beberapa minggu kemudian, Maya telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan keluarga Karina. Ia telah menyusun sebuah laporan yang tebal dan terperinci. Laporan yang akan mengguncang dunia politik dan bisnis. Laporan itu adalah masterpiece-nya. Dan ia tahu, begitu laporan itu terungkap, dunia Karina akan hancur. Namun, Maya tahu, ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang yang berani. Seseorang yang bisa membantunya menyebarkan laporan itu kepada publik. Ia berpikir tentang Rina, tetapi ia tidak ingin menempatkan Rina dalam bahaya. Ia berpikir tentang wartawan, tetapi ia tidak bisa mempercayai mereka. Ia butuh seseorang yang ia bisa percaya, seseorang yang memiliki alasan untuk membantunya. Dan ia tahu siapa orang itu. Ayah Rio. Ia akan menghubunginya. Maya mengambil ponselnya, dan ia mengetik pesan kepada ayah Rio. Saya memiliki informasi tentang Karina dan keluarganya. Informasi ini bisa menghancurkan mereka. Saya ingin bertemu dengan Anda. Ayah Rio, Bapak Wisnu, adalah sosok yang disegani di dunia bisnis. Ia adalah seorang pebisnis lama yang melihat kekayaan bukan hanya dari uang, tetapi juga dari kehormatan dan integritas. Ketika ia menerima pesan dari Maya, ia merasa curiga sekaligus tertarik. Ia tahu, putranya Rio telah membuat banyak kesalahan, dan ia juga tahu, pernikahan Rio dengan Karina bukanlah pernikahan yang didasari oleh cinta. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik citra keluarga Karina yang sempurna, tetapi ia tidak pernah menemukan bukti yang cukup. Bapak Wisnu setuju untuk bertemu dengan Maya di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian, sebuah tempat di mana mereka bisa berbicara dengan tenang. Ketika mereka bertemu, Bapak Wisnu terkejut melihat Maya. Wanita yang dulu ia kenal sebagai menantu yang pendiam dan pemalu,
kini berdiri di depannya sebagai seorang wanita yang percaya diri dan penuh kekuatan. Tatapan matanya yang dulu penuh kelembutan, kini dipenuhi dengan tekad yang dingin. "Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Pak," kata Maya, suaranya tenang. "Saya ingin tahu, Maya, apa yang kamu tahu tentang Karina?" tanya Bapak Wisnu. Suaranya dipenuhi kecurigaan. Maya membuka laptopnya, dan ia menunjukkan laporannya. Ia menjelaskan setiap transaksi yang mencurigakan, setiap properti yang dibeli dengan harga rendah, setiap bukti korupsi. Maya berbicara dengan suara yang lugas, tanpa emosi, seolah sedang menjelaskan sebuah laporan bisnis. Bapak Wisnu mendengarkan dengan saksama. Matanya melacak setiap angka dan setiap data. Semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa terkejut. Apa yang dilakukan oleh Maya bukan hanya sekadar riset. Ini adalah sebuah penyelidikan yang mendalam. Semua bukti ini, semuanya mengarah kepada ayah Karina. "Pak," kata Maya. "Dia adalah otak di balik semua ini. Dia adalah seorang manipulator yang terampil, yang menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan finansial." Bapak Wisnu menghela napas panjang. Ia merasa malu. Ia telah terlalu fokus pada bisnisnya sendiri, sehingga ia tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia telah membiarkan putranya Rio terjerumus ke dalam dunia yang gelap, dan ia telah membiarkan keluarganya terlibat dalam korupsi. "Lalu, apa rencanamu, Maya?" tanya Bapak Wisnu. Suaranya terdengar lelah. "Saya ingin Anda membantunya," kata Maya. "Saya tidak ingin mengambil risiko. Saya ingin Anda menggunakannya untuk menjatuhkan mereka. Saya ingin Anda yang menjadi pahlawan." Bapak Wisnu menatap Maya dengan tatapan yang penuh kekaguman. Maya tidak hanya ingin membalas dendam, ia juga ingin menjaga kehormatan keluarganya. Ia tidak ingin dunia tahu bahwa putranya Rio terlibat dalam korupsi. "Saya akan membantumu, Maya," kata Bapak Wisnu. "Saya akan pastikan bahwa Karina dan ayahnya membayar. Saya akan pastikan bahwa keadilan ditegakkan." Mereka berdua berjabat tangan, menandai sebuah aliansi yang tidak terduga. Sebuah aliansi yang dibentuk di atas puing-puing sebuah pernikahan, dan dibangun di atas dasar keadilan. Perang telah dimulai, dan kali ini, Maya tidak akan berjuang sendiri. Ia memiliki seorang sekutu yang kuat, seseorang yang bisa membantunya menyingkirkan bayangan Karina untuk selamanya.